Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita bertemu untuk membahas isu-isu terkini Indonesia. Teman-teman, sebelum kita lanjutkan, kiranya Anda berkenan untuk memberikan like, komen, share, dan subscribe untuk tayangan ini. Baik, hari ini 24 Februari 2025. Presiden Prabowo akan meluncurkan, demikian rencananya, satu inovasi di dalam investasi dengan meluncurkan Danantara. Danantara itu singkatan dari Daya Anagata Nusantara, suatu badan pengelola investasi ya, yang diharapkan dengan institusi bisnis ini akan menarik investor asing masuk ke Indonesia. Nah, Danantara ini mengakuisisi sejumlah BUMN ya, BUMN yang profitable di Indonesia seperti Bank Mandiri, Bank Rakyat Indonesia, Bank BNI, kemudian Telkom, Pertamina ya. Idenya adalah ide yang bagus ya, dan ide itu telah dipraktekkan oleh sejumlah negara dan berhasil. Kita ambil contoh saja jiran yang terdekat, yaitu Singapura ya, dengan Temaseknya. Walaupun demikian, ada hal yang perlu kita garis bawahi sebagai bagian dari publik, bagian dari anak bangsa. Kita tidak menginginkan alokasi dana besar yang notabene itu adalah dana rakyat, kemudian tidak dikelola secara amanah, bahkan bukan mendatangkan investasi, malah akan menimbulkan kekacauan ekonomi. Hal yang perlu digarisbawahi bahwa Indonesia itu memiliki kelemahan dari aspek profesionalitas dan aspek akuntabilitas. Kalau kita lihat syarat utama dari lembaga-lembaga seperti Danantara ini, kita ambil Temasek misalnya. Syarat utama yang sulit kita penuhi itu adalah menempatkan orang-orang yang profesional, yang tidak punya track record mudah diintervensi ya, orang-orang yang punya kredibilitas, yang menjunjung tinggi profesionalitasnya dan tidak bisa diintervensi secara politik untuk mengambil tindakan-tindakan yang dilakukan demi kepentingan politik. Ini tantangan terberat dari Presiden Prabowo, menempatkan figur-figur yang mengelola Danantara itu adalah figur yang meyakinkan pasar, figur yang punya kredibilitas, yang meyakinkan para pelaku pasar internasional, para investor internasional. Figur itu adalah figur yang mereka kenal ya, dan figur yang mereka kenal itu adalah figur yang punya track record yang baik, mempunyai prestasi yang baik, dan mereka tahu bahwa figur itu bekerja atas
kepentingan profesionalitas untuk mendapatkan profit, bukan untuk kepentingan menjadi perpanjangan tangan kepentingan politik. Jadi sederhana saja, kita analogkan dengan diri kita sendiri. Dengan saya ketika ada seorang yang mengajak misalnya berbisnis, minta saya untuk share di dalam aktivitas bisnisnya. Tentu yang pertama saya lihat adalah saya kenal tidak dengan orang tersebut. Karena kalau saya tidak kenal, saya kasih dia uang, itu adalah suatu tindakan kebodohan. Uang saya pasti berpeluang besar hilang. Yang kedua, kalau kita diajak orang bisnis, kita juga ingin melihat bahwa dia punya kapasitas tidak melakukan bisnis itu. Kalau dia tidak punya track record, tidak punya kapasitas, tidak punya pengalaman, tidak punya prestasi di situ, kemudian mengajak kita untuk menanamkan uang kita di bisnisnya, tentu kita akan berpikir 1000 kali untuk melakukan itu. Yang ketiga juga sama. Ketika ada orang mengajak kita berbisnis, tentu kita melihat orangnya amanah atau tidak, ya, punya integritas atau tidak. Nah, hal yang sama yang akan dilihat oleh investor ketika melihat Danantara. Kalau Presiden Prabowo menempatkan orang-orang yang menjadi figur pengelola kunci Danantara ini adalah orang-orang yang mudah diintervensi, maka tamat. Danantara tidak akan menghasilkan apa-apa untuk mendatangkan investasi global ke dalam negeri. Kalau Presiden Prabowo juga menempatkan orang-orang yang tidak punya track record, ya, di mata para investor global, itu juga sama. Danantara itu akan kehilangan elan vitalnya untuk menarik investasi dari luar negeri. Begitu juga kalau nanti orang-orang yang ditunjuk menjadi figur-figur kunci yang mengelola Danantara ini ternyata adalah orang-orang yang punya kedekatan, punya afiliasi politik, punya kedekatan politik, dan mempunyai track record, mudah diintervensi, maka itu juga akan menghilangkan ketertarikan orang untuk ikut berinvestasi, ikut terlibat dalam investasi di Danantara. Sesederhana itu sebenarnya bagaimana kita menilai prospek Danantara ini ke depan untuk menarik investasi dari luar negeri. Jadi akan terlihat dengan mudah apakah Danantara itu punya prospek ke depan untuk menarik investasi dalam negeri ketika dilihat figur-figur yang mengelolanya. Apakah figurnya dikenal oleh pasar investasi internasional sebagai figur-figur yang mereka kenal, figur-figur yang punya track record, figur-figur yang amanah, yang tidak mudah diintervensi, ya, karena orang akan menyerahkan uangnya dalam jumlah besar. Tidak akan mungkin siapapun mau menyerahkan uang dalam jumlah besar untuk mengalami kerugian. Pasti dia punya kalkulasi yang mendalam. Dan salah satu item kalkulasi yang penting itu adalah pengelolanya. Sementara ini kalau kita lihat perbincangan di dunia maya, figur-figur yang menjadi orang kunci di Danantara ini dapat dikatakan adalah figur-figur yang tidak memiliki kredibilitas untuk menarik perhatian investor, ya. Oleh karena itu maka tidak mengherankan ketika isu Danantara ini bergulir, kita mendapatkan informasi bahwa
sejumlah BUMN yang dilebur untuk masuk ke dalam Danantara itu seperti BRI, BNI, Mandiri, ya. Ada juga PT Semen, saya lupa nama persisnya, itu semua anjlok, ya. Saham mereka anjlok dari nilainya antara 4%, 4,5 sekian persen seperti untuk BRI sampai 20-an persen. Itu ketika diinformasikan BUMN itu akan dijadikan satu holding menjadi Danantara. Itu telah menimbulkan ketidakpercayaan investor, ya. Makanya saham mereka turun, anjlok, karena sebagian dari pemilik saham, investor asing menarik tidak mau modalnya ada di BUMN tersebut karena kekhawatiran, yaitu tadi kekhawatiran akan mengalami kerugian. Sekali lagi, kalau melihat sinyalemen, ya, kemudian melihat diskusi publik yang beredar di dunia maya, ada kemungkinan besar pengelola-pengelola yang akan diamanahi untuk mengelola Danantara ini adalah tidak kondusif dalam kacamata investor, ya. Untuk itu kita mengingatkan Presiden Prabowo sebagai seorang rakyat, ya, kita berkepentingan karena yang digunakan ini adalah uang kita, ya. Ini adalah uang rakyat yang harusnya ketika dimanfaatkan harus dipertanggungjawabkan sepenuhnya kepada rakyat. Oleh karena itu, ketika menunjuk orang-orang yang mengelola uang ini haruslah orang-orang yang benar-benar amanah, orang-orang yang punya track record berhasil untuk mengelola holding company bahkan kaliber internasional, dikenal oleh tingkat global, karena kita mau menarik modal dari global. Jadi pengelolanya haruslah orang yang kredibel, dikenal di tingkat global, dikenal amanah, bukan dikenal jelek, tapi dikenal amanah, dikenal prestasinya. Dan mereka yakin bahwa institusi Badan Pengelolaan Investasi Indonesia yang nama Danantara ini tidak digunakan untuk kepentingan berburu rente, ya, kepentingan korupsi. Karena dari tetangga sebelah, dari Malaysia, institusi yang sama seperti Danantara yang namanya 1MDB itu telah digunakan untuk kepentingan berburu rente dari elit, bahkan elit puncaknya. Sehingga kita tahu Perdana Menteri Najib kemudian terkena kasus korupsi, ya, dan terkena hukuman, bahkan hukuman lebih lanjutnya partainya Perdana Menteri Najib ini juga dihukum oleh rakyat Malaysia. Untuk pertama kali dalam sejarah panjang kemenangan mereka, partainya Najib itu kalah pada pemilu 2018 akibat dari skandal 1MDB tersebut, ya. Nah, kita tidak ingin yang terjadi adalah seperti Malaysia. Kita sebagai rakyat menginginkan
yang hadir Danantara itu adalah wujudnya, kinerjanya adalah seperti Singapura. Dan sinyal itu akan tampak dari figur-figur yang ditunjuk oleh Presiden Prabowo mengelola Danantara itu. Tiga figur-figur itu adalah figur-figur berkaitan, adalah figur-figur yang punya afiliasi politik, figur-figur yang tidak punya pengalaman global, ya, tidak dikenal di kalangan investor global, maka hampir dapat dipastikan bahwa Danantara itu ke depan tidak akan bisa mencapai keinginan besarnya, yaitu menggalang masuknya investasi dari luar ke dalam negeri Indonesia untuk membantu investasi di Indonesia dan membantu pencapaian pertumbuhan ekonomi yang diinginkan Presiden sebesar 8%. Jadi ini tantangan Presiden Prabowo, apakah beliau benar-benar menginginkan fokus pada pertumbuhan 8% dan fokus menjadikan Danantara itu institusi profit yang profesional, yang dipercaya di kalangan investor global, atau kemudian masih mempertimbangkan aspek-aspek yang di luar itu, khususnya aspek-aspek akomodasi politik, berbagi-bagi kue politik. Kalau yang seperti itu yang beliau lakukan, maka Danantara itu akan gagal menjadi media, menjadi inovasi beliau untuk menjaga pertumbuhan, untuk meningkatkan pertumbuhan Indonesia menjadi 8%. Demikian teman-teman yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Terima kasih. Jangan lupa share, like, komen, dan subscribe video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.